Sebetulnya orang yang sesat itu menderita. Tidak ada orang yang sesat di dalam sukacita surgawi, tidak ada itu. Sekarang kita mau mencari sukacita surga atau sukacita yang sifatnya sementara. Kesesatan itu awalnya indah, tetapi pada akhirnya membuat ia akan sangat menderita. Lihat orang yang melakukan pekerjaan yang sesat, awalnya enak, akhirnya susah, menderita. Tanda kesesatan, tanda seseorang sesat ada dua. Satu, tidak mengerti kitab suci. Dua, tidak mengerti kuasa Allah. Tidak mengerti kitab suci. Saudaraku, kitab suci terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dari semuanya itu ditulis dari kejadian sampai dengan Wahyu. Diawali dari kitab Kejadian, diakhiri dengan kitab Wahyu. Seluruhnya ada 66 kitab. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Perjanjian Lama. Perjanjian Lama ditulis oleh para nabi. Sedangkan tugas nabi adalah bernubuat, artinya menyingkapkan segala rahasia firman Allah, yang berkuasa juga untuk menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati. Sama artinya dosa dibongkar dengan tuntas. Amin, saudara. Itu tugas nabi. Puji Tuhan. Sekarang Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ditulis oleh para rasul. Perjanjian Baru ditulis oleh para rasul. Tugas rasul adalah menunjukkan wahyu, yaitu hal-hal yang akan datang. Itulah kemuliaan yang kekal di dalam kerajaan yang kekal. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang tentang tidak mengerti kuasa Allah. Tentang tidak mengerti kuasa Allah. Kuasa Allah datang dari salib. Kuasa Allah datang dari salib untuk memberi kekuatan kepada anak-anak Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi saya tandaskan, kuasa Allah datang dari salib, tidak datang dari yang lain-lain, untuk memberi kekuatan kepada anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Kuat berarti tidak lemah. Kuat berarti tidak lemah terhadap dosa dan terhadap hal-hal yang tidak suci. Itu yang disebut kuat. Kuat berarti tidak lemah terhadap dosa dan tidak lemah terhadap hal-hal yang tidak suci. Itu sebabnya Rasul Paulus bermegah di dalam kelemahannya, di dalam sengsara, siksaan, aniaya, kesesakan, dan penderitaan, supaya saat dia lemah, dia kuat. Berarti kekuatan yang datang dan kekuatan karena salib itu merupakan kasih karunia. Amin, saudaraku. Kalau sampai hari ini kita datang di kehadapan Allah, di dalam kerajaannya kita berdiri di dalam kekudusan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin, saudaraku. Semata-mata bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, karena kemurahan Tuhan. Tuhan beri kekuatan sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh dosa, tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak suci. Injil Matius 22 ayat 31 sampai dengan ayat 32. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang, ayat 30 mulai baca. Karena pada waktu kebangkitan, ya, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, ya, melainkan hidup seperti malaikat. Jadi suasana kebangkitan itu, saudaraku, tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Itu suasana kebangkitan. Saat ini kita berada di dalam
Lewat ibadah pelayanan ini kita berada di dalam suasana surga. Berada di dalam suasana surga. Malaikat-malaikat tugas mereka melayani Tuhan. Berarti kalau kita berada di dalam suasana surga, tugas kita hanyalah melayani Tuhan. Tidak peduli dengan tubuh dan darah, tidak peduli dengan perkara-perkara daging. Malaikat itu tidak mempunyai tubuh dan darah. Jadi orang yang melayani Tuhan tidak sibuk dengan perkara daging. Itu suasana kebangkitan. Amin, saudaraku. Itu suasana kebangkitan.